Gadis itu hanya mengenakan rok pendek saat pergi ke taman. Namun tak disangka ia diincar oleh dua orang kaya kedua generasi. Meskipun gadis itu berusaha menyembunyikan dengan hati-hati, namun malam itu dia tetap menjadi korban tangan jahat mereka. Besar kan? Besar atau tidak, kakinya bagus kan? Hei, cepatlah ke sini dulu. Dan setelah kejadian, gadis itu tidak tahan dengan luka batinnya, memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Namun sayangnya usia kedua orang kaya ini belum cukup untuk dihukum oleh hukum. Lebih memalukan lagi, ibu dari pelaku kejahatan bahkan pergi ke pemakaman gadis itu dan menciptakan keributan, berusaha untuk memutarbalikkan fakta, untuk membersihkan anak lelaki mereka yang jahat dari kesalahan, bahkan menggunakan kekuasaan dan uang untuk membuat gadis itu memaksa situasi menjadi kesepakatan bersama. Seorang ayah yang berasal dari keluarga biasa, melihat dengan tangan terikat saat putrinya disakiti namun tak bisa berbuat apa-apa. Anak kaya tapi belum menyesal, sering merampok orang tanpa belas kasihan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang dia temui kali ini adalah pembunuh yang dilindungi oleh surga. Pembunuh yang dilindungi oleh surga. Yi Dang mengambil batu bata dan memukul kepala kedua orang itu. Namun dia sendiri jatuh pingsan ke tanah. Setelah anak kaya itu meninggal, ibunya malah membalikkan fakta, memaksa polisi untuk menemukan pelaku sebenarnya. Ternyata hari itu Yi Dang melemparkan kedua anak kaya itu ke padang gurun, dan diselamatkan oleh ayah gadis itu. Awalnya ayah gadis itu selalu mencari kesempatan untuk membunuh pembunuh putrinya sendiri. Namun dia melihat bahwa Yi Dang telah membantunya melakukan sesuatu. Maka ayah gadis itu membersihkan tempat kejadian, dan membawa Yi Dang pulang. Ketika Yi Dang bangun, dia masih merasa bersalah. Dia menelepon kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun polisi mengira Yi Dang menerima telepon yang baru saja menerima panggilan dari surat panggilan pengadilan. Ternyata beberapa hari sebelumnya Yi Dang telah mengambil uang muka, dan menghilang setelah mengambil gaji pemilik toko serba ada. Pemilik toko serba ada mengira Yi Dang telah kabur dengan uang, dan mengajukan laporan ke polisi. Yi Dang yang mengetahui berita itu di dalam amplop, telah menyiapkan uang untuk diberikan kepada ibu dan pemilik toko. Kemudian mengambil alat pembunuhan yang pernah digunakan, untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa di kantor polisi, ayah gadis itu telah mengaku atas tindakannya. Namun keterangan ayah gadis tentang kejahatan, telah ditemukan kelemahan oleh Inspektur Zhang. Mengapa Anda berbohong? Bukan Anda yang membunuh orang itu, kan? Karena dari hasil otopsi pewaris kaya, wajahnya memiliki bekas luka bakar yang jelas, dan pelaku menggunakan batu dengan tangan kanan. Namun ayah gadis jelas-jelas kidal. Namun pada saat itu atasan memotong pembicaraan Inspektur Zhang, menanyakan mengapa dia tidak langsung menetapkan tuduhan. Inspektur Zhang jelas tentang kesaksian ayah gadis tersebut. Terjadi pertentangan dan perselisihan dengan atasan. Namun saat ayah gadis itu dilepaskan dan pulang ke rumah, dia ditabrak oleh sebuah mobil putih, dan pelaku kecelakaan ternyata adalah ibu dari anak kaya. Untungnya ayah gadis hanya mengalami patah tulang di paha kiri dan tidak terlalu parah. Sementara itu, di sisi lain, Yi Dang menyimpan uangnya. Setelah menyimpan uangnya di bank, dia mengalami perampokan oleh geng motor. Dua perampok datang ke tepi sungai dan mengambil uangnya, lalu melemparkan ransel yang berisi senjata ke dalam air. Sementara itu, Yi Dang pada saat itu terluka, merasa beruntung saat dibawa ke rumah sakit. Karena setiap kali pada saat-saat penting selalu ada seseorang yang membantunya menghilangkan bukti. Seseorang membantunya menghancurkan bukti-bukti. Yi Dang tiba di rumah sakit dengan kebetulan. Dia tinggal di alamat yang sama dengan ayah gadis itu. Inspektur Zhang bertanya kepada ayah gadis apakah dia mengenal pembunuh dan mengapa dia membantu menanggung kesalahan. Namun ayah gadis itu merasa bahwa kedua pewaris kaya itu pantas mati dan harus dihukum. Ayah ini, manusia hidup tidak bisa menghindari keinginan untuk membunuh orang tertentu. Saya sangat memahami hal ini. Namun, terlepas dari itu, siapapun yang ingin Anda kenakan hukuman, harus dilakukan dalam batas yang diizinkan oleh hukum. Setelah Inspektur Zhang pergi, ayah gadis itu bertemu dengan Yi Dang yang baru saja diobati. Maka dia segera mendorong kursi roda menuju Yi Dang untuk menunjukkan identitasnya. Saat itu, Yi Dang menyadari bahwa pria itu adalah asisten misterius yang membawanya pulang malam itu. Yi Dang ingin bertanya kepada ayah gadis tentang beberapa hal, tetapi dia terus mendorongnya untuk meninggalkan tempat kejadian. Ayah gadis meninggalkan Yi Dang dengan pesan radio tanpa kabel. Nomor membuatnya melihat kontennya. Saat Yi Dang baru saja turun tangga, dia dilihat oleh Inspektur Zhang. Terkejut, dia segera melarikan diri ke tengah kerumunan. Batu besar itu akhirnya jatuh. Tanpa beban, dia memilih untuk menelan sejumlah besar. Emi telah menyalahkan Yi Dang. Yi Dang membuka telepon yang ditinggalkan oleh ayah gadis itu. Namun, situs web menemukan bahwa akunnya sudah dinonaktifkan. Menyadari dirinya dalam bahaya, Yi Dang meninggalkan pesan untuk ibunya dan pergi. Dia meninggalkan sebuah catatan dan pergi jauh.
Beberapa hari yang lalu, Yi Dang yang baru saja pensiun datang untuk bekerja paruh waktu di toko serba ada. Dia kemudian mengalami intimidasi dari seorang pria tua mabuk. Pria tua itu tidak hanya mengambil barang dari toko tanpa membayar. Dia juga memerintahkan anak laki-laki untuk mengantarkan bir ke meja di luar. Anak laki-laki itu hanya ingin bekerja tanpa masalah. Jadi, dia keluar dan meminta pria tua itu membayar tagihannya terlebih dahulu. Namun, pria tua itu masih tidak mau memberikan wajah kepada anak laki-laki. Minta dia untuk mengirimkan makanan pendamping minuman. Untungnya teman paman datang tepat waktu untuk membantu. Secara sukarela membayar tagihan untuk makanan yang baru saja dimakan. Hingga beberapa jam berlalu, keduanya masih di luar. Mereka meninggalkan tempat dengan kekacauan yang ditinggalkan. Sambil pemilik toko sedang menukar shift, Yi Dang membersihkan barang-barang. Dia mengambil palu dari toko secara sembarangan. Namun, di jalan pulangnya dia melihat, paman yang baru saja mabuk tergeletak di tanah. Yi Dang sebenarnya tidak ingin peduli dan berbalik pergi, tapi tiba-tiba, dia melihat teman paman di jalan lain. Maka Yi Dang dengan baik hati mengingatkan teman paman. Temannya mabuk terjatuh di gang sana. Namun pria itu memperingatkan Yi Dang untuk tidak ikut campur urusan orang, cepat pergi. Pergi dari sini. Pergi. Melihat paman memperlakukan kebaikannya sebagai kebodohan, Yi Dang mengacungkan jari tengah ke arah punggung pria itu. Tindakan ini tanpa disangka malah membuat lawan marah. Langsung mendekat dan terus memukul Yi Dang. Pria yang tidak puas meninggalkan tasnya dan mulai bertindak. Tanpa disadari, terungkaplah speaker yang terkena darah. Yi Dang sudah sering menjadi korban bullying di sekolah sejak kecil. Jadi, dipukul adalah hal yang biasa baginya. Tapi dia teringat ada palu di dalam tasnya. Yi Dang tidak ingin lagi hidup dalam kelemahan seperti ini. Sesaat kemudian, Yi Dang mengayunkan palu dan memukul kepala pria itu. Melihat pria tua yang tergeletak tak bergerak di tanah, barulah Yi Dang sadar pada saat itu. Namun, saat dia berbalik, tiba-tiba dia melihat seorang wanita sedang menggandeng anjing kecil di depannya. Yi Dang terkejut sampai menutup mulutnya dan tidak berani bernafas. Wanita baik itu sebenarnya buta dan hanya mendengar suara speaker. Suara yang terdengar tidak menemukan Yi Dang. Baru setelah melihat wanita itu pergi jauh, Yi Dang tersandung-sadung, mengambil tas dan melarikan diri pulang. Namun ketika dia kembali membersihkan noda darah di tubuhnya, barulah dia menyadari palu tertinggal di tempat kejadian. Meskipun Yi Dang secara tidak sengaja membunuh pria, tapi dia tidak memilih untuk melapor atau menyerahkan diri. Karena dia tahu dia ditakdirkan oleh Tuhan. Dewa keberuntungan selalu menyelamatkannya dari bencana setiap kali. Saat di universitas, setiap kali dia bersama pacar senior, belajar diam-diam tanpa pernah ketahuan olehnya. Bahkan saat mengambil tablet temannya, tidak pernah terdeteksi jejaknya. Namun keesokan harinya, manajer toko mengganti jadwal secara mendadak, sehingga Yi Dang harus bekerja paruh waktu di toko serba ada siang hari. Sementara itu, Inspektur Zhang tiba di tempat kejadian, memeriksa tempat kejadian tapi tidak menemukan senjata. Melalui kamera pengawas di toko serba ada, ditemukan gambaran seorang mabuk yang berkomunikasi dengan Yi Dang melalui gerakan tangan. Saat itulah Yi Dang tiba di toko serba ada, bertemu dengan Inspektur Zhang yang datang untuk menyelidiki. Inspektur Zhang menyelidiki kejadian semalam, langsung menunjukkan gerakan tangan yang dilakukan Yi Dang kepada pria tua semalam. Jadi, apakah kamu yang membunuh mereka? Apa? Bercanda. Hanya melihat kamu terlalu gugup. Yi Dang memperhatikan berbagai gerakan kecil Inspektur Zhang, membuatnya teringat pada gambaran saat pembunuhan terjadi. Dan di bawah tekanan psikologis yang besar ini, Yi Dang hampir saja mengungkapkan kebenaran pembunuhan. Untungnya, rekan Inspektur Zhang menemukan bukti baru datang untuk membantu Yi Dang keluar dari situasi sulit. Ternyata, setelah penyelidikan polisi terhadap tempat kejadian, sidik jari yang ditinggalkan dan penyelidikan saksi mata semalam, ditemukan bahwa korban, Lao Jin, telah minum minuman keras sebelum meninggal, dan terlibat dalam pertengkaran dengan temannya, Lao Li. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa keduanya saling memukul, tetapi juga sangat peduli dengan kehidupan kakak iparnya. Meskipun kasus sudah diputuskan, namun Inspektur Zhang masih memeriksa detail lain dari rekaman pengawasan. Saat itu, ketika Yi Dang meminjam palu dari pemilik toko, tiba-tiba, gambar terhalang oleh seekor lalat. Semua bukti kejahatan yang terkait dengan Yi Dang tampaknya seperti semuanya terlewatkan seolah-olah sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kemudian polisi memanggil istri dari Lao Li. Penyelidikan baru mengungkap bahwa Lao Jin sering mengunjungi rumahnya. Dan Lao Jin tidak hanya sangat peduli dengan anak-anak Lao Li. Awalnya istri berencana untuk bercerai setelah anak-anaknya mandiri secara finansial. Bercerai dengan suami dan bersama dengan Pak Jin. Kesaksian ini semakin memverifikasi Lao Jin. Ternyata polisi menemukan bahwa korban, Tuan Jin. Dan beberapa waktu kemudian, sebuah berita yang disiarkan di berita sepenuhnya menghilangkan kegelisahan dalam hati Yi Dang.
Ternyata polisi menemukan bahwa korban, Lao Jin, telah ditemukan melalui penyelidikan. Dia adalah pembunuh berantai yang menghebohkan negara sebelumnya. Orang yang tanpa sengaja dibunuh oleh Yidang tidak pernah menyangka. Dia terungkap sebagai pembunuh yang dihukum mati oleh kedua belah pihak. Kamu membunuh sebuah keluarga demi uang asuransi. Bersembunyi di gunung. Dia menyerang mahasiswa yang mendaki gunung lagi dan meninggalkan mayatnya. Apa hakmu untuk berkata apa-apa? Namun ketika Yidang mengira segalanya telah berlalu dengan aman, palu yang hilang malam itu oleh Su Buzi malah dibawa pulang oleh gadis buta itu. Pada hari berikutnya, gadis buta datang. Dia sengaja datang ke toko serba ada untuk membeli sesuatu. Saat melihat Yidang, gadis buta itu meminta uang diam sebesar 2 juta darinya. Yidang terlihat bingung saat ditanya. Dia tidak mengenal gadis buta itu. Bagaimana? Bagaimana rasanya membunuh? Yidang tidak pernah menyangka bahwa lawannya hanyalah ini adalah orang buta yang menyamar karena masalah mata. Wanita memberi Yidang beberapa hari untuk mengumpulkan uang. Kalau tidak, dia akan membawa bukti itu ke kantor polisi. Yidang yang terjepit. Akhirnya dia mulai meminjam uang dari teman-temannya. Bahkan dia menjual kembali apel yang baru saja dibelinya. Kemudian dia mendatangi pemilik toko serba ada dan meminta uang muka beberapa bulan. Gajinya baru cukup. Kemudian Yidang datang ke rumah wanita sesuai informasi yang diberikan. Di rumahnya, uang itu diletakkan di atas meja. Yidang mengira wanita akan memenuhi janjinya, menjaga rahasia ini. Namun tak disangka, setelah wanita menghitung uangnya, dia berubah pikiran dan meminta Yidang memberikan 2 juta setiap bulan. Ini sudah seharusnya, kenapa masih ditanya? Orang-orang yang sedikit punya pengetahuan pasti tahu. Astaga, sungguh. Aku tanya, apakah kamu gila? Sekarang karena kamu, aku juga jadi terlibat. Namun Yidang yang dari keluarga biasa tidak mampu mengatasi setiap bulan mengeluarkan uang sebanyak ini. Yidang merebut palu dari tangan wanita, mengatakan hanya akan memberikan 2 juta sekali. Namun wanita tetap bersikeras menunjukkan dirinya, menyelidiki latar belakang hidup Yidang. Meskipun Yidang mengambil palu, wanita juga akan mencari masalah di rumah dan tempat kerjanya. Pada saat itu, keserakahan wanita terungkap dengan jelas. Yi memikirkan hari-harinya ke depan, akan diperlakukan seperti anjing oleh wanita di mana-mana. Maka dia dengan keras mengayunkan palu. Sekali pukul kepala wanita pecah. Wanita langsung menerima kotak makanan. Melihat wanita terjatuh, Yidang segera mengambil uang tunai dari meja dan pergi dengan palu. Namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia lengah, meninggalkan sidik jari di kunci pintu. Beberapa hari kemudian, tukang susu menemukan susu di depan pintu, terus menumpuk tanpa ada yang mengambil. Maka dia memanjat tembok untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Namun langsung membuatnya terdiam kaku. Maka si pemuda segera menelepon polisi, melakukan pemeriksaan menyeluruh di dalam rumah. Namun anehnya, pihak polisi tidak menemukan sidik jari Yidang atau jejak kejahatan apapun. Ternyata saat wanita itu meninggal, darah yang keluar menarik perhatian anjing cerdasnya. Anjing itu mengira itu makanan yang diberikan oleh tuannya, lalu menjilati jejak darah di seluruh rumah. Dan ketika polisi datang untuk menyelidiki, anjing itu menjadi gila, berlari ke taman dan menggali lubang. Hasilnya, secara tak terduga, dari dalamnya ditemukan tulang putih. Setelah menyelidiki tulang itu, polisi menemukan bahwa itu adalah ibu kandung wanita buta itu. Dan dari cangkir di atas meja dan di lantai, polisi hanya mendeteksi air liur anjing. Jadi mereka harus mengambil sampel tinja anjing untuk diselidiki terlebih dahulu. Sementara itu, Yidang masih bingung, mengapa polisi belum datang menangkapnya. Merasa bersalah telah merenggut 2 nyawa. Dengan sedikit sisa nurani, memilih gantung diri. Namun sayangnya, teman terus-menerus mengganggu di luar. Setelah mengembalikan semua uang yang dipinjamkan teman, datang sendirian ke kafe teh untuk minum dan melupakan kesedihan. Saat itu seorang polisi tua membawa anjing kecil milik gadis buta. Berjalan-jalan kebetulan melewati gedung tempat Yidang tinggal. Anjing kecil menyadari sesuatu dan terus berteriak ke arah lift di lantai atas. Namun ini juga menarik perhatian 2 orang jahat dari kejauhan, yang ingin merepotkan polisi tua. Beberapa hari yang lalu, Inspektur Zhang menghukum 2 orang itu. Jadi mereka ingin melampiaskan kemarahannya pada polisi tua. Mereka mengikuti polisi tua ke jalan sepi. Salah satunya menusuk perutnya dengan pecahan kaca. Sementara anjing kecil berhasil melepaskan diri dari tali dan 2 orang jahat. Pelarian segera menyusul. Saat itu, Yidang keluar dari KTV tapi tiba-tiba, identitas asli gadis buta terungkap dalam berita. Ternyata gadis buta itu adalah pembunuh orang tua sendiri. Hal ini membuat Yidang menyadari siapa yang telah dia bunuh. Semuanya adalah buronan yang pantas mati. Mungkin keberuntungannya bisa digunakan untuk membeli tiket lotre. Kemenangan hampir diraih. Saat Yidang santai pulang ke rumah, dia tiba-tiba bertemu dengan 2 preman tadi. Keduanya sedang khawatir karena kehilangan dompet dan tidak bisa membeli obat, sehingga mereka mengincar Yidang. Namun Yidang langsung melihat bekas darah di tubuh mereka.
Bekas darah di tubuh mereka mengungkap segalanya. Bulu kuduknya merinding saat melihat bekas darah di leher mereka, membuat Yidang teringat pada dua kejadian pembunuhan sebelumnya. Kemudian, adegan berubah dan mayat kedua orang itu dibuang di padang gurun yang terpencil. Yidang yang penuh darah bangun dari tidurnya, kemudian menemukan senjata diatur di lantai, dan selembar kertas di samping menarik perhatian Yidang. Seseorang dengan sengaja meninggalkan informasi kontak untuk Yidang, menyatakan diri dapat memberikan bantuan. Hal ini membuat Yidang teringat bahwa semalam seseorang membantunya melarikan diri dari tempat kejadian. Dan kemudian, Yidang perlahan-lahan menjadi seorang SS untuk menghukum orang-orang yang lolos dari hukum. Dengan cepat, dia mulai mengincar seorang pejabat korup. Yidang menyamar sebagai sopir untuk membawa pejabat mabuk. Setelah membohonginya masuk ke mobil dan membawanya ke tepi sungai sepi, ketika pejabat tersebut bangun, dia masih berusaha licik, mengklaim dirinya sebagai orang baik dan tidak bersalah. Dan segera, asisten Yidang, Xiao Pang, menyajikan semua bukti kejahatan pejabat tersebut. Ternyata pejabat tersebut selalu menyalahgunakan kekuasaan jabatannya, melanggar nyawa beberapa gadis. Menghadapi orang jahat seperti itu, Yidang juga tidak segan-segan membunuhnya dan membuangnya ke sungai. Polisi segera menerima kabar kematian pejabat tinggi. Laporan dimulai untuk menyelidiki kasus tersebut. Inspektur Zhang merasa bahwa kasus ini terkait dengan kasus SW sebelumnya. Semuanya memiliki keterkaitan tertentu. Maka dia menemukan hacker terbaik, Xiao Pang. Ingin dia menganalisis perbedaan kasus-kasus baru-baru ini. Sebelumnya, Xiao Pang sering meretas server kantor polisi, mencuri rahasia pelaku kunci di dalamnya, dan juga membantu seorang pembunuh berantai melarikan diri menyebabkan Inspektur Zhang tidak pernah menangkap pelaku. Jadi Inspektur Zhang mulai mencurigai hubungan Xiao Pang dengan kasus terbaru. Ada kemungkinan hubungan yang pasti.